Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Yustina, peserta pelatihan dasar CPNS 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, gelombang 9, angkatan 90, kelompok 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis isu manajemen dan Smart ASN di lingkungan kerja saya. Selamat menyaksikan. Ada beberapa isu yang telah saya identifikasi di Universitas Negeri Makassar tempat saya bekerja. Yang pertama, maraknya plagiasi yang dilakukan mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam menulis tugas akhir skripsi. Yang kedua, belum adanya website pengajuan judul penelitian mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketiga, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi citasi oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan yang keempat, belum optimalnya pengelolaan jurnal di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurnal Silale. Baik, berikut 4 isu yang telah saya identifikasi di Universitas Negeri Makassar. Saya akan paparkan satu persatu. Yang pertama, maraknya plagiasi yang dilakukan mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam menulis tugas akhir. Kondisi yang terjadi saat ini di Universitas Negeri Makassar, khususnya di pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, banyak mahasiswa yang melakukan plagiasi dalam menulis tugas akhir, sekitar 80% dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kondisi saat ini menyatakan bahwa belum tersedianya ruang pengecekan plagiasi tugas akhir mahasiswa yang dapat diakses dengan cepat dan mudah di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu, pengecekan plagiasi masih dilakukan mahasiswa secara mandiri. Kondisi ideal yang diharapkan bahwasanya mahasiswa tidak melakukan plagiasi dalam menulis tugas akhir. Selain itu, pengadaan website diperlukan untuk mengecek plagiasi tugas akhir mahasiswa di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pengecekan plagiasi juga dapat dilakukan dengan cepat, mudah, tanpa mengeluarkan biaya. Itu menjadi kondisi yang diharapkan saat ini. Adapun jika isu terus berlanjut, akan berdampak pada mahasiswa akan kurang kompeten dalam menulis karena terbiasa melakukan plagiasi. Tugas akhir mahasiswa atau skripsi yang dibuat mahasiswa juga tidak orisinal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika isu ini terus terjadi, maka mahasiswa membutuhkan dana untuk melakukan uji plagiasi secara berkala. Selanjutnya, isu yang kedua, belum adanya website pengajuan judul penelitian mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kondisi saat ini yang terjadi, sering kali ditemukan judul yang berulang pada pengajuan judul tugas akhir mahasiswa. Pengajuan judul skripsi yang berulang tersebut sulit diidentifikasi karena data yang banyak dan masih kurang optimalnya pengelolaan. Adapun kondisi ideal yang diharapkan tentunya terdapat website pengajuan judul skripsi mahasiswa sehingga pengelolaan menjadi lebih optimal dan mudah untuk mengidentifikasi judul skripsi yang diajukan mahasiswa sehingga mengurangi judul yang berulang. Adapun dampak jika isu ini terus berlanjut, maka jurusan akan kesulitan dalam mengidentifikasi judul penelitian mahasiswa karena data yang menumpuk. Selain itu, kurang optimalnya pengelolaan judul skripsi sehingga mengakibatkan banyak judul yang berulang. Adapun isu ketiga yaitu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi citasi oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun kondisi yang terjadi saat ini, kebanyakan mahasiswa belum mengetahui cara mensitasi karya tulis ilmiah, seperti menggunakan aplikasi seperti Mendeley atau Zotero. Selain itu, mahasiswa juga banyak menulis kutipan, baik dari buku, jurnal, skripsi, prosiding, dan lain sebagainya secara manual, sehingga
sebagian besar mahasiswa mensitasi tugas karya ilmiah mereka belum menggunakan aplikasi. Adapun kondisi ideal yang diharapkan tentunya mahasiswa mampu untuk mensitasi karya tulis ilmiah menggunakan aplikasi seperti Mendeley. Selain itu, adanya panduan penggunaan aplikasi Mendeley untuk mensitasi karya tulis ilmiah untuk memudahkan mahasiswa. Adapun dampak jika isu ini terus berlanjut, mahasiswa akan kurang kompeten dalam menulis daftar pustaka atau referensi dalam menulis karya tulis ilmiah. Mahasiswa juga akan kurang kreatif dalam membuat dan mengolah data daftar pustaka atau referensi. Selain itu, mahasiswa tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi seperti Mendeley untuk sitasi karya tulis ilmiah. Isu yang terakhir, yang keempat adalah belum optimalnya pengelolaan jurnal di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurnal Silale. Adapun kondisi saat ini yang terjadi, Jurnal Silale adalah jurnal yang dibuat oleh jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di tahun 2024 dan melakukan penerbitan pertama kali pada bulan Juni 2024. Saat ini belum ada dokumen manajemen penerbitan jurnal. Jurnal Silale juga belum memaksimalkan OJS. Selain itu, peran dari setiap pengelola jurnal belum maksimal dalam proses pengelolaan jurnal. Kondisi ideal yang diharapkan tentunya optimalisasi pengelolaan jurnal dengan memanfaatkan OJS dan manajemen pengelolaan jurnal jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu, jurnal yang dikelola dengan baik dapat menjadi wadah publikasi bagi mahasiswa dan dosen Universitas Negeri Makassar, terkhusus jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dampak jika isu terus berlanjut, maka jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia tidak dikelola dengan baik dalam hal ini jurnalnya, sehingga penggunaannya tidak efektif. Selain itu, jurnal jurusan Bahasa dan Sastra tidak menjadi opsi bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan publikasi karya ilmiah. Baik, adapun keempat isu yang terjadi di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia kemudian dianalisis menggunakan metode APKL. Analisis ini dilakukan untuk melihat seberapa aktual, problematik, kekhalayakan, dan layaknya suatu isu untuk dicarikan gagasan atau solusi penyelesaian masalah terhadap isu tersebut. Berdasarkan analisis APKL diperoleh analisis terhadap isu yang pertama, yaitu maraknya plagiasi yang dilakukan mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam menulis tugas akhir, memenuhi indikator aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Isu yang kedua, belum adanya website pengajuan judul penelitian mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini juga memenuhi indikator aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Isu yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sitasi oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini juga memenuhi indikator aktual, problematik, khalayak, dan layaknya isu ini untuk dicarikan gagasan kreatif atau solusi. Dan isu yang keempat, belum optimalnya pengelolaan jurnal di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk isu ini memenuhi indikator aktual tapi tidak untuk problematik dan kekhalayakan, tapi memenuhi dari segi layak. Sehingga berdasarkan analisis APKL diperoleh 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu isu pertama, kedua, dan ketiga. Adapun isu keempat tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, setelah melakukan analisis APKL, ketiga isu yang memenuhi syarat tadi ditapis kembali menggunakan analisis USG untuk melihat seberapa urgensi, seberapa serius, dan seberapa besar dampak yang diperoleh jika isu tidak dicarikan solusi atau penyelesaian masalah. Berdasarkan analisis USG diperoleh bahwa isu yang pertama dari segi urgensi, keseriusan, dan growth-nya memperoleh nilai sebesar 14. Isu yang kedua memperoleh nilai sebesar 11.
Dan isu yang ketiga memperoleh nilai dari segi urgensis, keseriusan, dan growth-nya sebesar 13. Jadi berdasarkan analisis USG ini, isu yang pertama, maraknya plagiasi yang dilakukan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam menulis tugas akhir menjadi isu yang memiliki tingkat urgensi, tingkat keseriusan, dan dampak jika isu ini tidak diselesaikan secepatnya. Sehingga isu yang pertama ini menjadi isu yang akan dibahas dan dianalisis kembali menggunakan analisis Fishbone. Berdasarkan analisis Fishbone yang telah dilakukan, diperoleh akar penyebab permasalahan maraknya plagiasi yang dilakukan mahasiswa dalam menulis tugas akhir, yaitu belum adanya fitur pengecekan plagiasi tugas akhir mahasiswa. Oleh karena itu, penulis membuat gagasan kreatif dalam hal ini mengadakan website pengecekan plagiasi tugas akhir mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Setelah membuat website ini, kemudian penulis akan melakukan sosialisasi pemanfaatan website pengecekan plagiasi tugas akhir mahasiswa. Itulah tadi pemaparan isu yang terjadi di Universitas Negeri Makassar dan dikaitkan dengan manajemen dan Smart ASN. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengar dengan baik pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.